Melanjutkan episode kedua yang sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ke episode ketiga, di mana ada 8B yang akan menjadi bahan untuk reaction pada kali ini. Seperti apa? Mari kita lihat. Apakah lebih seru, lebih unik, lebih lucu, atau bagaimana? Nanti kita lihat di berikut ini. Ayo, saksikan ya. Baiklah, langsung saja kita lihat puisinya. Puisi ini dibuat oleh Nazia yang akrab dipanggil Nana. Lalu ada Cindy, lalu ada Civa dan Kenzo Montera. Puisi ini berjudul Kesedihanku Terhadap Hutan ya. Dan dari segi temanya ini sudah berbeda juga ya. Berbeda dari sebelum-sebelumnya yang saya review ya. Oke, kenapa dari judul dan isinya? Karena tema ini kayak seperti lebih ke sosial ya, ke kehidupan sosial tentang masalah perhutanan ya yang sedang ditebang ini ya sana sini. Oke, tanpa berpanjang-panjang saya akan mulai membacakannya. Kesedihanku terhadap hutan, alamku, perpohonanku tercinta. Kini ku hanya dapat mengenang setelah deru mesin pemotong kayu itu merampas indah perpohonanku, membakar tanah ini dengan panasnya polusi. Mungkin mereka berkuasa, mungkin mereka berkepentingan, mungkin mereka banyak uang, tapi bukan jalan ini. Maaf ya, tapi bukan ini jalan untuk alam ya. Jadi dari awal sudah diungkapkan bahwa dia sudah meratapi nasib pohon yang sudah ditebang ya. Dan di part 2-nya ini menyindir orang-orang yang berkuasa. Tetapi memang bukan seharusnya dengan cara begini alam bisa rusak begitu. Lanjut di bagian bait ketiga dan empat. Oh hutanku, sedih sekali nasibmu. Melanjutkan, bukan melanjutkan sih, menjatuhkan air mata berlian dengan pohon yang ditebang. Hentikan penebangan ini. Sampai kapan seperti ini? Apakah harapan akan mati atau kabut yang segera pergi? Aku tak berdaya melihat alam sekitar ya. Jadi di bagian bait ketiga sudah mengungkapkan betapa malang sekali nasibnya atau sedih dan menjatuhkan air mata berlian. Itu airnya mata berlian berapa liter ya? Hehe. Dengan pohon yang ditebang. Jadi sang penulis mengajak untuk menghentikan penebangan. Dan sampai kapan akan terjadi seperti ini? Apakah harapannya mati atau kabut yang segera pergi? Dan sang penulis merasa tak berdaya melihat alam sekitar yang hutannya itu sudah mulai menghilang ya. Begitu kira-kira. Lanjut. Lanjut ya. Batangmu diselimuti bara, daunmu nyalakan api. Api kian membesar saja, engkau hangus sia-sia. Oh hutanku, betapa malang nasibmu, tak tanggung manfaat yang kau beri. Namun dengan tega mereka membunuh. Mereka rela membuatmu terbakar ya. Jadi di ungkapan bait 5 ini mengungkapkan bahwa batangnya itu terbakar. Yang intinya itu pohon sudah terbakar ya. Dan yang di bawahnya di bait 6, jadi udah diingatkan betapa malang nasibnya hutan ini. Dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya hutan itu memberikan manfaat, tetapi mengapa ada orang yang tega melakukan seperti itu ya. Dan lanjut. Oh hutanku, inilah takdirmu, takkan lagi kita bertemu. Betapa haru hatiku atas perbuatan orang yang merusakmu. Alangkah indahnya dirimu, engkau memberi ketenangan. Akibat orang yang bersangkutan, keadaanmu semakin tak menentu. Ya, jadi dari bait 77 ini ya dia mengatakan ini emang udah takdir lah ya, atas mereka udah ngerusakin Anda, ya sudahlah. Yang 8 itu mengungkapkan betapa indahnya dalam hutan itu, tetapi akibat orang yang merusak itu pasti akan membuat keadaan makin memburuk ya. Dari
itu cukup ya puisinya. Dari segi tema itu sudah kubilang sangat baik, sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya yang saya review sekali lagi. Dan isinya juga udah oke, dan beberapa baitnya saya lihat ada rimanya juga. Walaupun kemarin mungkin aku juga ada lihat ada beberapa yang pakai rima ya. Ya, karena ngerjainnya juga udah lebih fokus. Dan saya akan memberikan nilai sekitar 9, berapa ya? 73 ya. 73 sampai 9,29 ya. Kisaran itulah ya. Mantap. Lanjut. Baik, berikutnya ada puisi dari kelompok baru lagi ya. Di situ ada Gabriel, ada Emmanuel, ada Daryl, dan ada juga Jesslyn Veronica. Udah, pikiran yang benar ya. Oke, judulnya adalah Sahabat Bagaikan Ranting dan Daun. Oke, ranting dan daun itu kan saling terhubung ya. Pohon, siapa yang tahu struktur pohon dalam biologi silahkan komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih bagi yang mau bantuin sih. Tapi ya itu kayak perumpamannya seperti itu. Dan saya mengatakan ini it's okay. Ini justru jadi menarik juga ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saatnya saya akan membacakan puisinya. Sahabat bagaikan ranting dan daun. Sahabatku yang baik, kau takkan terganti. Kau bagaikan matahari yang selalu menerangi hidupku. Selalu di sampingku, jangan pernah tinggalkan aku. Ku ingin kau sehat selalu dan terus bersamaku. Oke, dari awal saya udah bilang ini sahabatnya emang sangat baik dan tak akan tergantikan. Dan ini bagaikan matahari yang selalu menerangi hidupku ya. Menerangi pikiran, menerangi hati Anda supaya Anda tetap bahagia. Selalu di samping dan jangan pernah tinggalin, itu pasti. Dan didoakan sehingga sehat dan terus bersama ya. Sampai akhir hayat, sampai masuk surga. Amin. Oke, lanjut. Sahabatku, perselisihan pasti ada. Perbedaan pasti ada. Tidak berharap yang cantik, tak juga berharap yang tampan. Kau selalu bersamaku, mendengarkan cerita-ceritaku. Kau bagaikan akar dan pohon yang selalu bersatu, ya. Namanya perselisihan pasti ada, ya. Bahkan saya kadang-kadang mengalami juga ya. Perbedaan pasti ada. Dan gak ada berharap yang teman Anda cantik, apalagi teman Anda yang gantengnya minta ampun ya. Dan di bawahnya Anda selalu bersamaku ya. Pasti selalu bersama, mendengar cerita-cerita, mendengar curhat-curhatan, apalagi Anda sama doi. Ya elah. Dan itu bagaikan akar dan pohon yang selalu bersatu ya. Pohon itu dalam tanahnya tuh akar ya. Kalau gak ada akar, pohon tidak bisa berdiri tegak ya. Itulah makna persahabatan yang kudapatkan setelah membaca puisi ini ya. Kalau dikaitkan dengan hukum biologi. Maaf kalau gak nyambung. Mari kita lanjutkan ke bait berikutnya. Lanjut, ini sebenarnya saya tulis sendiri karena kebetulan saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Walaupun pengucapannya mungkin sedikit tidak jelas, tetapi saya akan berusaha untuk mendengarkannya. Dan saya sudah berhasil mengetiknya, dan saatnya saya membacakan. Kau adalah sahabatku, tempat bercerita di setiap waktu. Kutemukan perselisihan dan senyuman, penuh dengan canda dan amarah. Canda dan amarah atau canda dan tawa ya, mohon maaf ya kalau salah. Kau bagaikan burung, selalu berbicara dimanapun dan kapanpun. Kau membuat hariku menyenangkan, atau aibku tertutup atau apa. Kaulah sahabat terbaikku. Ya, mohon maaf karena pada bagian itu saya sempat tidak mendengar dengan jelas. Tapi dari maknanya, sahabat yang selalu bercerita, pasti ada perselisihan dan kebahagiaan. Canda tawa dan amarah itu pasti ada. Kau bagaikan burung ya. Burung yang seperti apa ya? Kalau saya tahu itu ada burung beo namanya ya. Selalu berbicara di mana saja dan kapan saja sih. Dan membuat hari-harinya tuh menyenangkan ya.
dan itu merupakan sahabat terbaiknya. Oke, lanjut. Kaulah yang berada di saat aku senang, kaulah yang berada di saat aku sedih. Kau ada di setiap waktu, bagaikan daun dan ranting yang selalu bersama. Kau adalah teman selamanya, saling menyemangati, saling membantu, saling mengingatkan, saling bercanda. Canda tawa kita lalui bersama, membangun hubungan yang baik ini sampai selama-lamanya. Ya. Jadi ini kondisi sahabat yang seharusnya dimana bisa berada di senang, sedih, dan kapan saja dan dimana saja. Dan ada perumpamaannya bagaikan daun dan ranting yang selalu bersama, ya, yang selalu nempel. Pada bagian bawahnya ini ada ungkapan pengalaman apa saja yang dialami ini. Dan dia juga mengungkapkan bahwa sahabat untuk selamanya. Seperti lagu siapa itu yang ada di Upin Ipin? Sahabat untuk selamanya. Kenapa jadi nyanyi lagi sih? Di episode 2 aja nyanyi, di episode 3 nyanyi lagi. Aduh. Oke. Untuk penilaian saya anggap ini tetap bagus. 9,2 sampai 9,7. Atau kalau lebih rendahnya lagi 8 sampai 9 lah ya. 9 lewat. Puisinya tetap oke. Saya bilang mantap, mantap, mantap. Berikutnya ada puisi dari teman-teman kita, yaitu Joseph, lalu ada Davin Huang, ada juga Marsha Christina, dan ada juga siapa ya, Rafael ya, dengan judul Sahabatku ya. Judul yang unik juga karena mengandung tema persahabatan ya. Tanpa berpanjang-panjang, saatnya membacakan isi puisinya. Ya, sahabatku, sejak masa kanak kita saling bertemu, bermain bersama dan bersendau gurau. Alangkah bahagianya hatiku. Sahabatku, kau selalu hadir dalam setiap kisahku, berbagi suka dan dukaku. Kelak persahabatan kita tak lekang oleh waktu. Ya, jadi di awal saya udah melihat bahwa persahabatannya mungkin ada yang sejak TK kali ya, dan selalu bermain bersama ya. Siapa yang dulu pas TK mainnya di taman, angkat tangan ya, komen di bawah. Habis itu sangat bahagia dong waktu TK mungkin ya, supaya masa kecil Anda bahagia semuanya. Dan sahabat yang selalu hadir dalam setiap kisah. Kisah itu memiliki makna dalam setiap hidupku juga bisa lah ya. Dan selalu berbagi suka dan duka, dan persahabatannya tak lekang ya. Jadi persahabatannya tuh selamanya gitu menurut sang penulis ya. Kurang lebih begitu. Lanjut. Oke. Sahabatku, kau sangat lucu. Kami selalu bercanda. Kami saling bertukar rahasia. Apa lagi ya? Saat di sampingmu, aku merasa sangat berwarna. Oke, lanjut di bawah, di sampingnya. Sejak kita bertemu, kita tertawa selalu. Tetaplah jadi sahabatku. Jika tanpamu akan merasa kehilangan sesuatu, ya. Jadi di sini sang penulis ingin mengungkapkan tentang kerinduan juga ya. Bukan kerinduan, tapi tentang bahwa ini sangat lucu dan memohon agar tetap bersama ya, hidupnya biar tetap berwarna ya. Lanjut. Sahabatku, sejak kecil kami sering bermain bersama, kami sering pergi bersama, membuat suasana ceria. Sahabatku, kamu selalu berdiri jika aku perlu. Kamu selalu membuat suasana ceria. Kamu selalu membuat aku tertawa, membuat perasaanku sejernih embun pagi. Lalu, engkau senantiasa ada di sisiku. Saat sedih, engkau erat memelukku. Saat bahagia, engkau tertawa bersamaku. Sahabat, tanpamu aku takkan dapat hidup. Sahabatku, kau selalu ada untukku. Kau selalu mengerti tentangku. Terima kasih karena telah hadir dalam hidupku ya. Jadi dari semuanya ini saya bilang ini cukup menarik. Di awal-awal, di pertengahan membuat suasana ceria, dan itu yang sering ditekankan mungkin ya pada puisi kali ini.
dan perasaannya bisa jadi sejernih embun pagi, lalu selalu di samping. Wah ya, mantap 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 puisinya ya. Penilaiannya antara nilai 8 sampai 10. Jadi tetap semangat membuat karya. Saya ucapkan mantap. Oke, lanjut. Jadi di bagian berikutnya, di puisi berikutnya yang merupakan puisi terakhir khusus episode 3 kali ini, ada puisi dari kelompok lagi. Dan teman-temannya ada Karen, ada Firni, ada Angela, dan juga Felix ya. Judul untuk puisi kali ini adalah Sahabat Terbaik ya. Tanpa berpanjang-panjang, saatnya saya akan membacakannya dan akan mereviewnya. Oh ya, sebelum saya baca, saya ada pengalaman untuk membuat video kali ini ya. Untuk beberapa puisi, terkadang saya terpaksa harus menulis sendiri karena pada dunia nyata saya tidak menemukan teks pada versi Canva-nya atau versi webnya atau apapun ya. Tapi saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membaca puisi kalian dan mereviewnya ya, dan menyusunnya ya. Oke, kita mulai. Sahabat terbaik. Sahabatku, kau selalu bersamaku, melukis kenangan bersamaku, menemaniku selalu. Sahabatku, kau selalu hadir untukku, menemaniku di saat terpuruk, mewarnai hidupku dengan candaanmu. Senyummu bagai pelangi di hidupku, kaulah setengah jiwaku. Oke ya, aku bacanya agak cepat karena reviewnya harus penting ya. Sahabat ya, di sini sahabatnya selalu bersama dan melukis kenangan ya. Kalau kenangan itu dilukis, maknanya itu Anda sedang memotret ya. Memotretnya pakai apa? Mata, pikiran, hati dan sebagainya ya, dan perasaan tentunya ya. Dan di bawahnya itu, sahabat itu selalu hadir untukku ya, untuk sang penulis, terutama untuk para pembaca juga ya, dan menemani di saat terpuruk ya, di saat Anda yang lagi down banget ya. Mewarnai hidupku dengan candamu ya. Mungkin ada pensil warna isinya canda, bukan, yaitu dengan bumbu tawa, bumbu lawak ya, karena aslinya kadang-kadang kalau saya tuh suka ngelawak ya. Senyumanmu bagai pelangi di hidupku ya. Mengenai senyuman, bentuk pelangi dan bentuk senyuman itu sama-sama berbentuk lengkung ya, lengkung U ya. Habis itu, kaulah setengah jiwaku. Jadi ingat lagunya si Noah, karena separuh aku. Nah loh, kenapa nyanyi lagi tuh? Tapi untuk pelangi juga oke lah ya. Senyum warnanya pelangi warnanya indah, senyumnya memberikan keindahan sih ya. Oke, lanjut ya. Sahabatku, tanpa kau hari-hariku terasa hampa, dunia terasa kosong tanpamu, hatiku terasa sedih. Sahabatku, tetaplah bersamaku, temani hari-hariku, isi hariku dengan ceritamu ya. Jadi di sini sudah dijelaskan, tanpamu hari-hari terasa hampa, terasa kosong, sama seperti Anda kalau punya ayang, tanpa dia rasanya hampa juga ya, dan dunia terasa kosong dan hatinya terasa sedih pasti. Siapa di sini yang begitu? Silakan komen di bawah ya. Sahabatku tetap bersama dan selalu menemani hari-harinya dan mengisinya dengan cerita-ceritanya ya. Begitu kira-kira ya. Mantap. Ada, ini rada typo ya. Mohon maaf ya teman-teman, tapi saya akan membacakannya ya. Sahabatku, aku selalu memikirkanmu. Kenanganmu selalu kuingat, menemani dan mendengar ceritaku. Takkan ku lupa denganmu. Sahabatku, kaulah separuh hidupku. Ku kan selalu menunggumu, untuk belajar denganmu, untuk bersama denganmu ya. Sahabatku, jadi selalu pikirkan dan selalu diingat ya, karena berkaitan dengan melukis kenangan ya. Kenangan dilukis ya, pasti kenangan itu terlukis dalam pikiran juga kan ya, begitu.
dan selalu menemani dan mendengar, itu pasti dan tidak akan dilupakan karena memorinya tuh sangat itu ya, memori dan jiwanya masih bagus lah ya. Dan di bawahnya ya itu yang kaulah separuh hidupku itu mirip dengan bagian kaulah separuh jiwaku juga ya, kayak lagu yang saya tadi nyanyiin, apalagi nyanyi mulu. Dan itu selalu belajar dan selalu bersama, karena mungkin konteksnya juga lebih ke pelajar juga ya, ataupun mahasiswa yang sedang belajar gitu ya, atau orang tua atau siapa lagi, dan masih banyak lagi lah ya. Ini di bait terakhir ya. Oke. Sahabatku, kaulah penyemangatku, kaulah yang membuatku tertawa, tetaplah di sisiku. Sahabatku, kau rela mengarungi samudra denganku. Ku bersyukur bisa bertemu denganmu, sahabat terbaikku. Ya. Jadi di sini mengungkapkan bahwa sahabat itu selalu menjadi penyemangat dan yang selalu bikin dia ketawa ngakak ya. Buktinya pada dunia nyata saya lihat kadang-kadang ada temen atau sahabat Anda yang kerjaannya malah bikin ngakak gitu ya. Saya contohnya. Hehe. Dan selalu di sisi ya, pastilah teman harus ada di sisi. Logika dari mana itu ya yang ngomong gitu. Oke, sekarang di bawahnya. Sahabatku, kau rela mengarungi samudra ya. Jadi ingat lagu lagi. Aduh, nyanyi lagi lah. Merakit-merakit kita ke hulu. Aduh, atau mungkin lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, apa lagi. Nah ya kurang lebih gitulah ya. Itu kalau samudra itu memang luas lah ya. Dan saya bersyukur bisa bertemu denganmu, bersyukur bisa bertemu dengan sahabat Anda, apalagi bagi Anda yang mungkin punya ayang pundah, kenapa lagi ya. Dan itu tetap menjadi sahabat terbaik. Oke, secara isi udah oke, walaupun judulnya juga mendukung, tapi saya tetap kasih oke. Kisaran biasanya 8-10 lah ya. Mantap, mantap, mantap. Dan untuk puisi kali ini juga merupakan penutup pada episode kali ini ya. Terima kasih bagi yang mendengarkan pada episode 3 kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat semua yang sudah membuat puisi ini dengan baik. Dan mohon maaf bila review saya ada kekurangan. Bila ada saran atau tanggapan, ada kritik lainnya bisa ditaruh di komentar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi para penulis yang sudah membuat puisi kali ini, sehingga bisa saya react dan bisa saya baca juga. Dan saya ucapkan terima kasih. Tetap mantap, tetap sehat. Semangat selalu. Bye-bye.